seperti wanita menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti
nama Yesus. Segalanya, oh nafas hidup kami, dapat memandangmu itu kerinduan kami, melihat wajahmu Tuhan.
Kau Yesus, Kaulah damai hati. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Karena Yesus, Kaulah damai hati. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau damai hatiku. Oh, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau damai. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau damai hatiku. Yesus, Kau damai hatiku. Yesus, Kau damai hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur dapat kembali bersekutu dengan Engkau. Oh, terima kasih. Kalau kami boleh ada di hadirat-Mu, semua karena anugerah-Mu saja. Kalau kami dapat bersekutu dengan Engkau pagi hari ini, Engkau dapat menceritakan isi hati-Mu. Oh, kami dapat menikmati hikmat-Mu. Oh, kami bisa makan dan minum firman-Mu. Engkau adalah makanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sangat baik. Terima kasih. Oh, anugerahkan kiranya bagi kami, untuk kami dapat mengerti segala kebenaran-kebenaran. Engkau adalah kebenaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami dapat bersekutu dengan Engkau. Kami dapat melayani Engkau pagi hari ini. Oh, karena Engkau terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak semua.
To bed. Banyak nggak datang ini. Banyak nggak muncul. Shalom teman-teman yang di radio. Oh, di radio pun 4 saja. Ya, baik. Puji Tuhan. Selamat pagi semua ya. Haleluya. Baik. Ada yang mau cerita? Ada yang mau sampaikan pertanyaan juga boleh. Ya. Supaya ada yang kita persekutukan. Adakah di antara saudara yang mau tanya sesuatu tentang apa yang kita dengarkan selama ini atau dalam beberapa hari ini? Mungkin ada yang saudara mau tanya gitu ya, boleh silakan. Supaya kita persekutukan. Yuk. Bertanya boleh, berbagi pengalaman boleh, apa saja boleh. Ayo. Ayo ya, siapapun boleh ya. Keisha. Mai. Shalom. Shalom. Kok nggak kedengaran? Suaranya kecil sekali. Shalom. Kedengaran? Yang lain dengar nggak suaranya? Kedengaran jelas. Kencengin nak, tolong Mak. Coba. Kecil sekali. Shalom. Kecil memang loh. Kecil suaranya. Iya, makanya saya sudah pakai speaker di sini. Iya, kecil, Pak. Suara. Saya sudah kuat ngomong. Silakan, udah bisa. Oke. Saya bertanya aja kali ya. Ya. Yang kita dengar selama ini tentang Yohanes murid Yesus itu kan saudaranya Yakobus. Ya. Yang ayahnya Zebedeus itu kan. Ya. Terus kalau yang Yohanes Pembaptis itu yang ayahnya yang Zakaria, yang ibunya Elizabeth. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang ini sama apa enggak ya gitu, Yohanes yang murid Yesus sama Yohanes Pembaptis itu gitu, tapi ayahnya beda gitu. Jadi yang saya mau tanyakan itu memang beda ya Pak ya? Beda dong. Itu pasti beda lah. Dia beda orang tua pun beda kan? Iya. Itu kan Zebedeus. Si ini kan Zakaria. Yohanes Pembaptis. Terus yang murid Yesus yang mati martir yang seperti apa ya? Saya belum Pak. Belum. Kalau yang Yohanes Pembaptis itu kan dia dipenggal gitu kan? Ya. Kalau Yohanes Pembaptis martirnya Yohanes murid Yesus dia enggak, dia matinya dikuburkan dengan biasa, mati sampai tua karena dia kan digoreng pakai minyak panas itu kan enggak mati-mati kan, sampai dibuang ke Pulau Patmos. Jadi habis dari Pulau Patmos itu dia itu pulang ke Efesus dan dia ya jadi tua-tua lah di situ, di Efesus. Jadi kan Efesus itu kan sudah di luar
sudah di luar Israel kan, itu kan sudah di Asia itu. Ya, jadi ya iya itu beda. Dia matinya kan tidak martir, tidak istilahnya kalau martir itu kan sampai mati seperti Petrus disalibkan kan, yang lain juga rata-rata disalibkan. Paulus juga disalibkan. Tapi kalau Yohanes murid Tuhan itu matinya sampai suntuk umurnya, sampai 90-an. Ya. Ya, sip. Ah, Terus yang satu lagi, Pak, satu lagi ya. Yang anaknya Nuh, itu kan ada Sem dan Yafet. Sem, Ham, Yafet. Ya. Yang paling tua siapa di situ ya? Sem lah, kan sesuai dengan penyebutan. Sem, Ham, Yafet. Tapi kalau sesuai dengan penyebutan dia, kalau kita baca selanjutnya urutannya itu jadinya Sem itu anak yang terakhir, Pak. Gitu ya. Iya, ada Ya. anak yang terakhir. Ham anak kedua ya. Iya, Ham tetap anak yang kedua. Oh ya sudahlah, mungkin itu. Saya mungkin nggak teliti. Mungkin ya begitu. Atau mungkin ya siapa tahu seperti anak sulung anak bungsu itu kan. Iya, yang saya pernah baca urutannya selanjutnya, dia banyak disebutkan kalau Sem itu anak yang bungsu. Waktu penanggalan lahirnya siapa yang duluan? Si Sem itu anak yang bungsu. Sem, Ham, Yafet. Oke. Yafet itu anak yang tertua. Oke, dua-dua bisa benar gitu. Karena yang terdahulu Oke ya. Baik. Nanti kalaupun itu benar kan enggak masalah ya. Karena kan Ruben juga anak sulung tapi dibilang dia kamu enggak lagi yang sulung. Oke ya. Sama dengan di orang Jawa kan. Anak kembar gitu. Ya, jadi justru yang terakhir keluar itu anak sulung gitu kan. Yang terakhir keluar anak sulung malah. Yang pertama keluar itu malah anak bungsu. Iya kan? Yang pertama keluar. Nah, kalau pada umumnya kan seperti anak saya lah. Ya kan, jadi yang duluan. Kalau sekarang kan sudah ada, kalau dari segi kedokteran kan sudah tahu ya mana yang duluan bakal jadi anak itu kan sudah ketahuan dari umur pembuahan gitu. Nah, tapi ternyata dari apa yang dipandang itu sesuai dengan kepercayaan ya jadi seperti itu juga karena perkataan. Gitu. Oke ya, baik. Ada lagi? Ya, yang lain boleh silakan ya. Kalau memang tidak ada lagi, masih sudah oke kah? Maye, masih ada lagi? Oke, baik. Yang lain? Nantulang Glory, boleh? Oke, shalom semuanya ya. Halo. Oke, puji Tuhan. Nah, saya cuman ini sih, bahwa minggu kemarin saya pernah mimpi, mau cerita mimpi aja. Nah, itu kan saya bermimpi, cuman arti mimpi itu aku belum pasti tahunya. Nah, kemarin itu saya mimpi, saya beli, ada yang jual baju putih untuk saya dan untuk anak saya Glory gitu. Jadi cantik kali baju itu. Jadi saya beli, dua-duanya saya beli. Terus habis saya beli, saya tidak tahu entah di tempat mana, cuman ada bukit, terus naik lagi bukit gitu bentuknya. Jadi tiba-tiba datang air kayak air bah dari atas sana.
mau menutupi kami gitu kan. Terus saya berlari terus sampai ke bukit yang di sana lagi gitu. Jadi kayak mau ditutupi, cuman air itu nggak kena sama saya gitu. Saya lari terus, saya lari terus. Akhirnya setelah saya lari sampai di bukit sana, air itu penuh menutupi ini terus. Orang dari bukit sana udah air udah kencang kali sampai dalam tertutupi sampai penuh lagi ke atas. Terus lari saya terus. Nah, habis itu saya nggak tahu lagi mimpi saya itu ke mana ujungnya itu. Saya nggak ketemu dengan air itu lagi gitu. Entah ke mana air itu nggak tahu lagi. Itu aja saya langsung terbangun gitu. Langsung saya tanya, Tuhan, apa ya artinya mimpi itu? Kok bisa gitu gitu. Habis saya beli baju putih kok langsung air yang datang gitu. Air itu kotor gitu. Nah, jadi Kotor ya airnya. air itu kotor dari atas menutupi ini dasar ini naik lagi sampai ke atas gitu. Tapi saya nyampe di atas sana gitu. Tapi cuman saya nggak kena air itu gitu. Nah itu aja kayaknya. Oke. Baik. Itu kan ya mimpinya. Oke. Nah, memang apa ya? Tuhan berbicara melalui mimpi ya. Tuhan menerangkan apa yang bisa sedang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Nah, bisa juga untuk orang lain, tapi kalau tepatnya ada kita di situ berarti ya untuk kita maknanya gitu ya. Nah, ada yang saya perhatikan ya mengenai mimpi ya. Nah, ada orang yang kalau saya ini baca di media sosial ya, itu orang-orang yang bermimpi gitu ya. Kalau dia di area lagi dalam seperti ini kan ada orang-orang sekarang kan yang melarikan diri kan, melarikan diri ke hutan atau berpikir ingin melarikan diri ke hutan gitu. Karena melihat situasi ini, karena kan pikirannya ini kan memang dipenjarakan oleh misalnya yang ada di Alkitab itu, yang di kitab Wahyu gitu kan, atau di kitab Matius. Kalau engkau melihat pembinasa keji, nah itu kan dibacakan berulang-ulang tuh. Karena kan biasanya kalau lagi terjadi sesuatu goncangan misalnya gitu ya, itu yang mirip dengan di Alkitab itu dia akan merenungkan Alkitab atau membaca sehingga alam pikirannya itu ada di situ. Ya, jadi sehingga itu ternyata berpengaruh juga ke bawah alam sadar gitu. Misalnya kalau dulu kan ketika dikotbahkan tentang pengangkatan, orang mimpi pengangkatan semua. Jadi ada yang sampai yang saya baca di situ ya, mimpi dia sampai di hutan pun dikejar-kejar gitu. Dalam mimpinya itu. Saya dalam hati gitu. Gimana ya Tuhan? Mau terangkan rasanya tapi memang karena sudah belajar ya memperhatikan manusia gitu ya, memperhatikan kalau dia sudah punya sesuatu yang sudah dipegang teguh gitu, pengerahan dari situ, kalau dia nggak merelakan gitu untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, mencoba tenang gitu ya, sebetulnya gimana sih Tuhan ya gitu ya. Maka kalau dia nggak mau seperti itu, maka dia akan terpenjara di situ. Itu saya perhatikan gitu. Walaupun pada akhirnya semua sudah coba diruntuhkan oleh Tuhan gitu dari segi ini, tetap tidak mau gitu. Tetap mempertahankan. Kayak gitu. Itu sedikit mengenai mimpi gitu ya. Apalagi kalau itu sampai berulang-ulang gitu ya. Itu biasanya aduh, saya sering beberapa kali mengalami seperti itu.
Sehingga saya hanya bertanya gini, hanya bilang begini. Apalagi kalau sering perkataan yang saya dengar, sampai kapan kamu begini? Itu dalam berbagai tingkatan gitu. Saya mengalami perkataan yang seperti itu. Sampai kapan kamu terus begini? Sampai kapan kamu ragu bahwa aku sanggup hidup di dalam Engkau. Aku sanggup merendahkan diri. Kan kalau kita dengar beberapa hari belakangan ini gitu ya. Rasanya mungkinkah Tuhan yang Maha Mulia itu sampai seperti itu? Apalagi kemarin kan perkataannya kan begini. Selama ini aku sudah menjadi hamba manusia gitu. Kan memang pada kenyataannya begitu kan kalau kita mau jujur kan. Jadi kebanyakan orang menyembah Tuhan ada yang ingin didapatkannya dari Tuhan itu. Kalau enggak damai sejahtera lah, kalau enggak ketenangan lah, kalau enggak berkat secara jasmani lah, secara materi lah. Kalau enggak duduk di sebelah kanannya lah seperti orang tua Yakobus sama Yohanes tadi kan. Nah, jadi tadi ketika Mimpi bilang beli baju baru itu ya, baju putih ya. Nah, kalau kita mau lihat di dalam Alkitab kan ada artinya ya. Baju putih itu kepada jemaat Laodikia itu, beli juga daripadaku pakaian putih katanya supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu katanya kan. Nah, jadi artinya itu kan pakaian putih itu kan Adam itu kan takut ketemu sama Tuhan. Ya kan? Karena aku telanjang katanya. Kok kamu tahu kamu telanjang? Apa kamu makan dari pohon yang kularang itu? Barulah terjadi saling menyalahkan kan? Padahal harusnya iya aku makan. Gimana gitu ya. Tapi ada satu perasaan bersalah yang sangat kuat gitu. Sehingga ternyata jemaat Laodikia itu walaupun mereka ini sudah melewati perjalanan yang panjang, kan jemaat Laodikia itu kalau kita boleh gambarkan itu kan jemaat akhir zaman. Karena mereka sudah melewati jemaat mula-mula sampai ke jemaat persaudaraan, yaitu Philadelphia. Jadi harusnya kan memang itu sudah di puncak Philadelphia itu. Tetapi kenapa ada lagi jemaat Laodikia? Harusnya kan kalau mau puncak itu, puncaknya itu kan Philadelphia. Karena kan aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau tekun menantikan aku. Jadi harusnya jemaat Philadelphia ini sudah belajar dari kegagalan dari jemaat sebelumnya. Nah, jadi jemaat Philadelphia ini harusnya dia itu sudah topnya lah. Kan kasih persaudaraan artinya itu ya. Philadelphia itu. Nah, jadi ini target sehingga pada waktu dulu itu orang sering menyebut dirinya jemaat Philadelphia dan memang itulah harusnya puncaknya. Tapi kenapa lagi ada Laodikia ini? Laodikia ini sebetulnya bukanlah hanya jemaat yang kaya secara materi. Gitu ya. Tapi kaya juga dengan pengetahuan tentang Tuhan. Kaya juga. Jadi sudah berlimpah dengan pengajaran-pengajaran sebelumnya gitu. Tetapi ternyata mereka itu telanjang katanya. Jadi telanjang di situ artinya adalah tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Belilah pakaian untuk menutupi ketelanjanganmu kan gitu. Minyak untuk melumas matamu. Menurut mereka, mereka sudah melihat. Tetapi ternyata menurut Tuhan mereka sudah telanjang. Sudah buta gitu.
Mereka pikir mereka kaya, ternyata mereka miskin. Jadi kaya di situ juga bukan hanya kaya secara materi, walaupun kita lihat sekarang jemaat yang sekarang, gereja yang sekarang dibandingkan dengan gereja mula-mula itu, wah, jauh sekali. Karena memang diizinkan juga menikmati kekayaan. Diizinkan. Dengan tujuan dites gitu. Setelah mengalami, kan pastilah berkatnya dari Tuhan. Karena Tuhan kan yang mengajar, membangkitkan pengajaran tentang perpuluhan. Ya, jadi kalau dikatakan tadi banjir itu melanda, memang iya. Makanya dikatakan carilah Tuhan sebelum banjir itu datang. Nah, banjir ini sebetulnya kalau dulu secara fisik air bah gitu, Tuhan mengatakan tidak akan terjadi lagi yang seperti itu. Walaupun kemarin ya air bah tahun 2004 datang juga ya, tapi kan secara sporadis ya, tidak menyeluruh gitu. Nah, itu gambaran sebetulnya ngingatin ya. Nah, sekarang banjir yang dimaksud itu adalah banyaknya pengetahuan atau pengajaran-pengajaran tentang Tuhan sehingga membuat jadi orang berpikir yang mana yang betul. Si ini bilang begini, hamba Tuhan yang besar bilang begini. Semua saling menguatkan gitu. Padahal waktu diuji dengan penganiayaan, dengan apa ya? Dengan satu keadaan yang sangat kecil sekalipun ternyata nggak tahu imannya di mana. Gitu. Nggak bisa menghadapi. Kalau kita lihat penyakit yang kemarin lah, wabah corona itu kan, COVID ya. Sebetulnya kan kalau direnung-renungkan itu, kalau kita yang istilahnya tidak ngalami, itu kan biasa sekali kan, tidak begitu ini gitu. Tapi karena memang paniknya seluruh dunia, kan ikut juga jadi merubah tataran hidup gitu kan. Karena sudah terbiasa pakai masker gitu. Rasanya kalau nggak pakai masker itu, rasanya gimana gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Padahal kemarin saudara saya beberapa kali ada di kedai kopi gitu yang cukup rame gitu ya. Saya perhatikan kemarin lihat gitu. Loh, malah saya malu sendiri pakai masker gitu. Saya perhatikan orang-orang pada nggak pakai masker gitu. Saya dalam hati, aduh, sampai saya buka gitu ya. Tadinya saya masih gantung di sini gitu ya. Jadi kadang memang masker itu bukan lagi tutup di sini, tapi untuk gantung di sini. Bukan tutup di sini, tapi gantung di sini. Supaya dilihat orang kita itu pakai masker gitu. Itu yang saya perhatikan kalau kita lihat di sini. Dan saya perhatikan juga para itunya juga nggak pakai masker juga ya, saya lihat ya. Dan sudah sangat padat sekali. Sementara terus juga diterapkan bagaimana supaya sampai 100%. Padahal tadinya kan cuma 70 kan, sudah mencapai herd immunity katanya. Sekarang mau 100% gitu. Bahkan ada yang sampai sudah ini sampai umur 3 tahun pun sudah harus juga gitu. Wah, ada apa gitu kan. Tapi tetap juga orang nggak ngeh gitu kan. Orang juga nggak sadar gitu. Dan kalau kita perhatikan, nggak juga dari peraturan-peraturan juga berubah tuh. Dari pusat bilang A, di lapangan tidak A kok. Kadang bilang A di pusat gitu. Tetapi ketika di implementasinya enggak begitu gitu. Jadi orang pada bingung gitu. Segala sesuatu sepertinya menjadi kacau gitu ya. Nah, jadi saudara,
Disitulah yang sedang terjadi. Jadi sebetulnya itu yang kekacauan yang sedang terjadi. Sebetulnya tujuannya cuma satu. Ayo duduk di kaki Tuhan dengan serius. Walaupun saudara kita ini sudah bersekutu setiap pagi seperti ini ya. Seringnya kan saudara mendengar ya. Tetapi yang diminta Tuhan kan feedback dari kita gitu. Ketika dia menyampaikan sesuatu gitu. Saking Tuhan itu punya pengalaman dengan manusia. Pengalaman ini saudara. Yang sangat memedihkan hatinya gitu. Tuhan itu sudah banyak sekali mengalami luka dari kita. Bukan hanya luka yang waktu dia disalibkan itu ya. Tapi lukanya itu yang paling menyakitkan itu adalah luka hatinya Tuhan. Percayakah saudara? Dia sering sekali kita tolak. Dengan diam-diam kita berontak dalam hati kita. Ketika dia cerita, nggak mungkin kayak gitu. Masa engkau terluka kayak gitu? Engkau kan Tuhan. Sembuhkan, kan engkau bisa menyembuhkan diri. Ingat perkataan yang di samping kanan Tuhan Yesus, apa katanya? Yang samping kirinya? Turunkanlah dirimu. Lepaskanlah kita dari sini. Lepaskanlah dirimu. Kalau engkau anak Allah. Sehingga saudara, dia itu sebetulnya tidak nuntut banyak dari kita. Ketika Tuhan bertanya kepada ibunya Yakobus dan Yohanes tadi. Ketika mereka bilang, kan orang tuanya yang bilang, tapi di sisi yang lain anak juga ikut di sana. Jadi kemungkinannya bahwa ibunya ini datang membawa kedua anaknya. Jadi umur mereka waktu itu saudara, umur Yakobus dan Yohanes itu ya kira-kira 30 tahun juga. Mendekati itu. Jadi mereka sepantaran dengan Tuhan. Sama juga Petrus juga demikian. Jadi murid-murid Tuhan itu saudara, kalau ada yang mengatakan, oh mereka bodoh, nelayan, salah saudara. Mereka itu adalah orang-orang pintar. Kenapa mereka jadi nelayan? Itu bukanlah sebetulnya untuk cari makan. Intinya bukan. Itu adalah sekedar mereka selama hidup mereka dari masa muda mereka itu adalah pencari kebenaran atau penanti-nanti Mesias. Makanya mereka bisa jadi murid. Jadi ibaratnya sebetulnya seperti kita yang sekarang nih menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Itu mereka menantikan kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi sebetulnya itu sama loh saudara. Dengan kita posisinya sama. Karena yang kita nantikan itu Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Dan sekarang juga yang kita nantikan Tuhan yang menjadi manusia. Cuman karena selama ini nggak ada yang ngajar kita yang sesungguhnya, sehingga kita nggak tahu yang sebenarnya. Kita sulit sekali keluar dari penjara yang kita buat
dan dibuat oleh orang lain terhadap kita. Umat Tuhan itu dari dulu sudah mengalami penderitaan, saudara. Karena sejak munculnya rasul-rasul, para rasul ini sudah membuat ini, saudara, membuat satu pemisahan gitu loh. Ketika Petrus bilang begini, sekarang angkatlah bagimu 7 orang, panggillah, bawalah ke sini orang-orang berhikmat, orang ini, supaya kami jangan lagi mengurusi yang namanya ya masalah pembagian makanan gitu ya. Biar kami bisa memfokuskan diri kami untuk firman Tuhan. Dari situ saudara sudah terjadi pemisahan yang tanpa sadar. Walaupun itu nampaknya betul, tapi nggak 100% betul. Karena pada waktu itu saudara umat itu sudah banyak. Sehingga terjadilah begini saudara. Terjadilah yang namanya pemimpin. Gitu. Pemimpin rohani. Itulah awalnya. Walaupun pada kenyataannya sebetulnya ada orang yang diam-diam menanti-nantikan Tuhan. Tetapi pada perjalanan berikutnya, pada sejarah berikutnya, umat Tuhan itu tidak berani mempercayai Tuhan. Langsung bisa mengajari dia. Padahal targetnya Tuhan. Dia langsung bicara. Dia yang langsung mengajar loh. Jadi dominasi atas umat Tuhan sudah sejak dulu ada. Sehingga nggak pernah berani mempercayai apa adanya Tuhan. Selalu nunggu. Jadi selalu di bawah bayang-bayang pemimpin atau orang rohani di atasnya. Selalu begitu, saudara. Sehingga kalau dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, dia nggak berani. Lihat saja, saudara, di zamannya Martin Luther itu. Dia sudah tahu kebenaran. Jadi Martin Luther itu sudah bergelora di sini tentang kebenaran itu. Jadi lawannya itu kayak raksasa besar. Jadi raksasa besar itu bukan satu orang. Jadi si naga merah padam itu, saudara, bukanlah iblis, satu iblis, bukan. Tetapi kumpulan daripada orang-orang yang menentang Tuhan, tapi tidak sadar kalau mereka menentang Tuhan. Kumpulan para pemberontak. Tetapi bayangkan satu orang Martin Luther bisa meruntuhkan naga yang paling besar itu. Agama Kristen pada waktu itu. Dengan satu orang. Itu pun di kota kecil Wittenberg. Itu bisa runtuh loh. Sehingga lahirlah Protestan. Dan berikutnya apa yang terjadi? Protestan ini terbagi-bagi juga. Kalau dibandingkan dengan Katolik gitu ya. Protestan lah yang paling banyak setelah itu. Apalagi muncul lagi karismatik. Karismatik yang paling parah lagi. Dari Protestan ke Pentakosta, ke ini ya, Metodis. Lalu ke Pentakosta. Pentakosta pun bermacam-macam. Ada Pantekosta, ada D kecil, D besar. Aduh capek deh.
Ada yang bisa tepuk tangan, ada yang tepuk tangannya harus dibilangin gitu. Lalu lahirlah karismatik, entah itu lahir apa lagi. Berbagai macam merek gitu. Jadi saudara, dari sejak semula sudah terjadi demikian. Gitu. Nah, saudara, dengan persekutuan kita ini, Tuhan tidak mau keadaan kita seperti ini, seolah-olah saya terus yang harus ini gitu. Nggak begitu. Makanya saudara sering ditanya, ayo siapa yang mau cerita? Tujuannya begini, supaya masing-masing kita tahu apakah benar kita memang merenungkan Tuhan. Apa yang dia bilang itu untuk kita persekutukan. Tetapi maksudnya bukan seperti yang kemarin ya, sebelumnya istilahnya gitu loh. Kita harus sama dulu nih. Benarkah kita sudah mempercayai kalau Tuhan itu sudah datang? Benarkah kita sudah melihat? Karena kan kita kan belum seperti Tuhan Yesus yang sudah tahu, dipanggil langsung gitu kan, murid-murid langsung datang gitu kan. Tetapi kan pada kenyataannya dia juga tes mereka kan. Apakah kalian tidak mau meninggalkan aku? Kan dites kan. Ketika Yakobus dan Yohanes itu mereka bilang tadi sama orang tuanya tadi kan, maukah engkau membuat kedua anakku ini nanti kalau sudah sampai kepada kerajaanmu, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Di satu sisi mungkin itu salah. Tetapi dari sudut pandangnya Allah, itu bagus gitu loh. Bagusnya gini loh. Ada respon. Dari respon itulah Tuhan bisa mengajar. Tuhan boleh berfirman. Jadi Tuhan itu tidak begini, tidak seperti orang yang sudah maha tahu gitu. Lalu dia cerita terus gitu. Dia itu berfirman, terus apa respon kita? Ketika kita mendengar sesuatu, bukan begini saudara. Bukan ketika dia bertanya, bukan seperti matematika. 2 tambah 2 harus 4. Firman itu hidup. Hidup artinya saudara, itu fleksibel. Karena tujuan firman itu adalah memperbaiki, menyembuhkan, memulihkan, memperkenalkan dirinya. Luas sekali saudara. Jadi saudara, ketika dia berfirman, ada banyak hal yang dikerjakan oleh perkataannya itu. Dan ada berbagai jenis orang yang akan disembuhkannya dengan perkataan yang sama, dengan firman. Ada berbagai macam penyakit yang disembuhkannya. Dengan satu perkataan, ketika dikatakan jadilah sembuh. Itu kesembuhan itu bukan langsung. Jadi dalam pikiran kita itu sebetulnya kesembuhan itu kan kalau kita sakit ya sembuh total gitu. Nggak lagi. Sebetulnya itu ada tingkatannya. Jadi perkataannya itu dalam gitu. Sama seperti kalau kita misalnya sekarang kan ada orang bikin quote-quote itu kan. Kata-kata singkat tapi dalam maknanya gitu loh. Firman Allah itu bukan sekedar dalam di pengertian. Makanya saudara dulu kan sempat ada, kalau saudara ingat dulu pelajaran bahasa Indonesia ya, ada namanya pujangga-pujangga kan. Dari dulu pujangga-pujangga itu sudah ada. Jadi mengucapkan satu kata
yang maknanya itu bisa dalam gitu loh. Itu biasanya lahir dari pengalaman hidup. Kan ada yang seperti itu. Nah, firman Tuhan itu lebih dari situ. Jadi perkataan-perkataan yang kita dengar bukan sekedar pelajaran. Oh, dulu si ini begini, begini. Dulu firman Tuhannya begini, begini. Bukan. Jadi, apa yang kita dengar sebetulnya boleh dikatakan itu sepanjang yang saya ketahui tidak ada bertentangan dengan isi Alkitab itu. Sepanjang yang saya pelajari. Cuman dia tersembunyi. Dan maknanya semakin dalam. Disitulah baru saya mengerti. Oh, ini maksudnya firman itu hidup ya. Jadi walaupun nampaknya menurut saudara mungkin kok itu saja gitu. Tidak. Nggak pernah itu saja. Selalu baru. Kalau nggak selalu baru, nggak mungkin saya semangat terus bercerita kepada saudara. Kalaupun seperti diulang, itu nggak sama, walaupun perkataannya sama. Tak sama. Karena begini saudara, kita itu saudara, dia tahu Tuhan itu seperti saya katakan, sudah punya pengalaman dengan kita yang panjang. Kita kan baru hidup berapa tahun. Dia sudah, ya kalau dikatakan miliaran tahun kan miliaran tahun. Dengan manusia sudah berapa ribu tahun, sudah mau 6.000 tahun. Sehingga dibatasi di situ 6.000. Itu namanya waktu pengelolaan. Jadi sebetulnya dia ini gimana ya? Tuhan kan berkuasa. Kan tidak ada yang bisa menyalahkan dia kalau dihabiskan semua manusia ini. Kan nggak ada yang masalah dia. Karena dia bisa ciptakan yang lain, yang baru lagi. Hapus semua kan bisa kan? Dibakar semua di api neraka kan bisa gitu kan. Tetapi makin kita mengenal dia, makin kita mengerti. Gitu. Jadi semua yang kemarin pengertian tentang neraka, tentang surga itu kan sebetulnya kita sudah kayak diobok-obok gitu. Tapi ada yang masih tetap dengan pengertian yang lama. Nggak mau menerima yang baru. Takut sesat. Itu masalah kita, takut sesat. Sebetulnya Tuhan bilang begini, kalau kamu takut sesat, berarti kamu nggak yakin selama ini aku yang pimpin kamu. Saudara percaya bisa melihat Tuhan di dalam iblis? Tahu nggak, perkataan ini membuat itu satu siksaan bagi iblis. Karena begini saudara, dia semakin nggak ada lagi, semakin dengan pernyataan seperti ini, membuat kita itu sadar, kita nggak terlalu membesarkan dia lagi. Ketika kita itu tidak takut lagi yang namanya dianiaya, disingkirkan. Nggak takut lagi kita menjadi miskin. Nggak takut lagi kita kalau nggak makan. Nggak takut lagi kalau anak kita nggak sekolah. Itu membuat dia benar-benar gini. Nggak ada lagi area dia di dalam hidup kita. Nggak takut kita kehilangan pekerjaan kita. Biasa aja. Emang aku makan dari situ. Aku makan dari Tuhan. Begitu saudara bilang seperti itu, punya sedikit saja pernyataan iman seperti itu.
Udah lari dia iblisnya. Larinya maksudnya gini. Aduh, nggak punya tempat lagi di dalam kita. Hanya dengan satu kesadaran. Jadi begitu anak bungsu itu sadar dengan keadaannya, dia balik. Wow, ternyata bapaknya kan tangannya terbuka. Begitulah caranya kita benar-benar selamat. Saudara, perkataan Tuhan tadi begini kepada saya. Kamu sudah selamat. Oke? Itu berbeda dengan kamu benar-benar selamat. Kamu sudah diselamatkan, itu berbeda dengan kamu benar-benar diselamatkan. Jadi saudara, dua perkataan ini penting bagi kita. Ini untuk menolong kita. Kamu sudah selamat supaya kita tahu bahwa memang kita sudah diselamat. Kita sudah selamat. Kita sudah diselamatkan. Tetapi kamu benar-benar selamat itu juga sangat penting bagi kita supaya kita belajar terus. Benar-benar selamat itu adalah perjalanan kita menampung Tuhan. Jadi benar-benar diselamatkan itu adalah respon kita atau ketaatan kita terhadap Dia. Saudara, kita sudah diselamatkan itu adalah dari pihaknya Dia. Tapi dari pihaknya kita mesti kerjakan keselamatan kita. Kerjakan dalam arti bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan mengikuti Dia. Hanya firman-Nya lah yang menyelamatkan kita. Perkataannya yang menguduskan kita. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi walaupun Dia mengatakan kuduslah kamu, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu yang di sorga itu sempurna. Itu saudara, pertama-tama daging kita akan merespon, oh firman Tuhan menghendaki saya sempurna ya. Waktu kita mau menjadi sempurna, ternyata kita nggak bisa sempurna kan? Tetapi itu penting di awal bagi kita. Supaya ada tujuannya kita. Apa yang kita capai. Itu membangkitkan kita gitu. Oh itu ya. Lalu dalam perjalanan ternyata kita nggak bisa kan. Disitulah kita berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir begini. Aduh jelimet sekali ya. Pusing sekali ya. Terlalu banyak hal. Memang itu yang dikehendaki Allah. Makanya ada hukum Taurat yang detail. Jangan kamu menyangka aku menghapus hukum Taurat. Kan Taurat itu kan melarang. Kayaknya kita itu dilarang segala sesuatu kan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan sentuh mayat. Jangan ada ilah-ilah. Wah banyak sekali saudara. Banyak sekali. Tetapi Tuhan tidak bilang, jangan kamu menyangka aku meniadakan Taurat. Tapi aku datang menyempurnakannya, menggenapinya. Tahu nggak menggenapi maksudnya? Menggenapi maksudnya adalah dia itu datang untuk ini loh, makna yang sesungguhnya itu ini loh Taurat itu. Makanya pada perjalanan kita berikutnya,
Ketika kita mendengarkan firman yang sekarang, rasanya itu kayak membuat kita itu, jadi ada perkataannya itu, hal-hal yang paling kecil, kesalahan yang paling kecil pun, itu nggak lagi dikompromikan sama Tuhan. Niat hati kita saja yang salah itu sudah ditegur, sudah dek, 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 dek. Tapi kalau kita tidak mau disempurnakan seperti itu, kita tidak akan bisa mendengarkan yang itu. Kita tidak akan memperhatikan cara kita mendengar itu kayak gini, perhatikan. Karena apa? Kita simpan sesuatu di dalam diri kita yang tidak mau dibongkar. Nggak mau nyerah gitu loh sama Tuhan. Hanya orang yang bisa nyerah sama Tuhan baru bisa diajarin. Kalau hati kita masih melekat dengan dunia ini. Enggak kok, hatiku enggak melekat. Berkali-kali loh Tuhan tunjukkan kepada kita. Ternyata hati kita masih melekat ke dunia. Walaupun kita mau berjungkir balik, berjanji sama Tuhan. Enggak. Enggak, saudara. Kita ini paling lemah. Tetapi waktu kita menyadari, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun ternyata kita tekun menantikan dia. Itu sudah cukup bagi Tuhan, saudara, untuk menolong kita. Sudah cukup. Bayangkan, saudara, ketika bangsa Israel itu dipanggil kan. Menghadap itu kan. Karena Musa bilang gini, Tuhan jangan aku aja lah, capek lo aku sendiri lo. Karena mereka nggak percaya apa yang aku bilang gitu. Sudahlah biar mereka itu semua menghadap Engkau Tuhan. Oke, katanya. Suruh mereka menyiapkan diri mereka selama 3 hari. Cuci pakaiannya katanya. Lepaskan anting-anting. Ingat itu? Lepaskan semua apa yang mereka punya itu, karena itu kan dibawa dari Mesir semua. Cuci pakaian. Disitulah Tuhan datang secara supranatural. Dan tahu nggak? Semua bangsa Israel takut. Kecuali Musa. Musa itu sudah terbiasa berhadapan muka dengan muka. Ternyata dia tidak mati. Tapi tahu nggak pada waktu itu, saudara? Bangsa Israel itu sangat takut. Karena mereka itu dipenuhi dengan cerita-cerita tentang hakim-hakim dulu. Ada banyak pelajaran yang mereka peroleh tentang bagaimana mereka itu, saudara. Bagaimana orang-orang yang ketemu malaikat aja itu mati. Gitu. Ini moyang mereka ya. Jadi saudara, mereka takut. Jadi ketika mereka itu, aduh udahlah Musa engkau aja lah yang ketemu dengan Tuhan, biar kami mendengarkan engkau saja. Apakah Musa senang? Tidak. Karena Musa itu harus memikul tanggung jawab yang berat. Jadi dia itu memisahkan dirinya dari Tuhan. Sebetulnya Tuhan yang memikul. Tuhan yang menggendong. Lihat anak-anakmu digendong dari jauh katanya. Siapa yang gendong sebetulnya? Tuhan. Cuman karena manusia ini selalu pikir, oh Tuhan itu maha kuasa. Jadi kita kayak digendong terus gitu. Nggak begitu. Hanya anak kecil lah yang bisa digendong.
Tapi bertambah beratnya, berat. Gak bisa digendong lagi. Papi udah capek. Turun dulu ya. Cuman karena anggapan manusia itu, Allah itu kan, wah gimana gitu. Gak pernah mengerti tentang perasaannya. Hanya kita aja yang pengen dimengerti oleh Tuhan. Kita gak pernah mengerti tentang Tuhan. Kalau kita kecewa, berarti Tuhan itu bisa kecewa. Kalau kita bisa sakit hati, Tuhan itu pun bisa sakit hati. Cuman kita berpikir Tuhan itu kayak patung, gak punya perasaan. Gak ada capeknya. Kalau saudara bisa capek menghadapi orang, menghadapi anak saudara baru 2, baru 3. Gimana dengan dia yang punya anak banyak sekali? Sama loh seperti kita loh. Makanya dia itu jadi manusia. Bayangkan ya ketika bangsa Israel itu takut ketemu dengan Tuhan. Tahu Tuhan bilang apa? Baiklah, Musa. Aku sudah tahu hati mereka. Biarlah kiranya takut akan aku tetap ada pada mereka. Rasa hormatnya itu. Yang kayak gitu pun Tuhan sudah puas. Dia nggak nuntut banyak dari saudara. Dia nggak nuntut saudara supaya mati di atas kayu salib. Tidak. Tuntutannya tidak berat dari kita. Dia nggak minta hartamu. Dia punya banyak harta. Dia nggak minta uangmu. Tapi seolah-olah dia minta semuanya. Supaya apa? Supaya dia berikan satu kebahagiaan yang uangmu tidak bisa berikan. Yang dunia tidak bisa berikan. Damai sejahteranya. Kebahagiaannya. Dan pada akhirnya dia mau terus terang dengan kita. Waktu dia sudah menemukan kita, dia pun bercanda dengan kita juga. Kalau kita punya teman, kalau kan pasti saudara punya teman lah. Kalau misalnya dari SMA dulu dari apa gitu, sampai rasanya itu bisa hahaha gitu. Karena apa? Sudah saling tahu dalemannya. Maksudnya itu sudah tahu kartu asnya gitu. Kejelekannya, apanya, sudah tahu, maksudnya bisa cerita. Jadi nggak sungkan lagi loh. Ketawa sampai ngakak-ngakak gitu ya kalau ketemu gitu dengan teman. Yang dulu mungkin jadi sahabatnya gitu, teman gitu ya. Bisa saling curhat gitu. Orangnya bisa dengerin. Tahu nggak? Seperti itulah gambaran yang pengen dia punya dengan kita. Makanya begitu kita mau sedikit aja mendengarkan dia. Atau mulai benar menceritakan tentang dia. Dia sangat senang sekali. Dia tidak terlalu memaksakan keinginannya kepada kita. Sedikit saja, 0,0 sekian persen saja kita bisa memahami dia. Dia sudah cukup senang. Tahu nggak saudara maksudnya? Perkataan ini pun dalam maksudnya. Karena begitu kita kasih 0,0000 sekian saja,
itu sudah bisa terus meningkat. 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 Itulah makna perkataan itu. Jadi saudara, perkataan Allah itu bukan masalah benar atau salah. Tetapi ada tujuan di dalamnya. Supaya kita itu kembali kepada Dia. Jadi sengaja berganti-gantian, saudara. Kadang dia begini, responnya gimana? Kadang dia lembut, responnya gimana? Kadang dia keras. Respon kita bagaimana? Saudara, dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dia, saudara, tidak mengharapkan kita seperti Paulus yang nggak ada yang dia takuti. Iblis, sampai mau dihancurin dia semua. Justru tahu nggak, saudara? Justru orang yang seperti Paulus itu sangat sulit dikalahkan oleh Tuhan. Sangat sulit diruntuhkan. Makanya saudara, kenapa dia katakan orang berdosalah yang membutuhkan Tuhan. Lucu kan? Dia mengharapkan kita kudus, tapi dia bilang orang berdosalah yang membutuhkan dia. Saudara, belum pernah Tuhan ketika bersama dengan murid-muridnya, dia sangat puas dengan murid-muridnya. Justru dia sangat senang sekali ketika perempuan Samaria bercakap-cakap dengan dia. Sampai dia yang tadinya sudah lapar, nggak lapar lagi. Karena apa? Karena perempuan yang sangat berdosa itu. Saudara, kalau saudara bertemu dengan perempuan mungkin yang 2 saja atau 3 suaminya. Saudara mungkin sudah lihat apa perempuan itu. Bagaimana dengan yang 6? Itu nggak ada lagi. Siapa lagi yang berani ketemu dengan dia? Pendeta mana yang berani ketemu dengan dia? Tapi saudara, Tuhan Yesus dibawa oleh Bapaknya bertemu dengan dia. Dan Tuhan Yesus langsung tahu siapa dia. Karena Bapaknya mengatakan kepada dia. Walaupun senajis itu dia, tapi dia masih bisa menemukan ada Allah di dalam perempuan itu. Bisa lihat itu? Perasaan dia ketika selesai berkata-kata dengan perempuan itu, lebih daripada ketika murid-muridnya yang 70 itu laporan tentang kekalahan iblis. Karena justru bahaya bagi murid-murid itu ketika mereka melihat setan-setan itu tunduk. Bahaya. Saudara, ketika kita mempunyai iman yang memindahkan gunung, yang bisa menyelamatkan seluruh dunia ini, itu bahaya bagi kita. Itulah yang saya alami. Ketika saudara, rasanya gitu saudara, tidak ada lagi yang keras yang gak bisa diruntuhkan oleh Injil. Itu dulu perasaan saya. Tahukah saudara? Si iblis menawarkan seisi dunia ini kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang ditawarkan oleh iblis kepada gereja. Sehingga apa yang terjadi, saudara?
gerejanya dipenuhi dengan orang-orang dunia, orang-orang yang serakah. Sehingga tidak ada kemurnian lagi di dalam gereja yang ada. Karena apa? Karena semua yang ada di gereja adalah usaha daripada manusia untuk menarik mereka masuk. Sehingga masuklah dunia menyerbu gerejanya. Sehingga mau tidak mau akhirnya pemimpinnya kan jadi kompromi. Karena ada begitu banyak kepentingan. Nggak bisa lagi dia ngomong dengan tegas. Makanya Tuhan pertama-tama menghakimi gerejanya. Itulah yang dia lakukan terhadap kita. Tapi ketika dia sudah mendapatkan kita, dia pakai juga dunia ini untuk memurnikan kita. Makanya, saudara, kita dikasih gambaran kenapa sampai iblis itu bisa datang menghadap di ruang sidang ilahi. Dan kita lihat gambaran di situ. Saudara mungkin lucu gitu ya. Ayo iblis, silakan minum. Ceritanya santai. Kalau orang yang ini, kalau orang yang sangat kaku sekali dengan Tuhan punya gambaran itu. Bapak ini terlalu mengada-ngada. Mana kayak gitu? Ya memang kayak gitu. Orang yang menganggapan Tuhan itu sangat menakutkan oleh karena dosanya. Gak berani ketemu. Salah besar. Orang iblis saja. Yang sudah benar-benar gak tahu lagi. Dialah pusat dosa itu. Kalau kita mau ini kan. Kok bisa dia masuk ruang sidang ilahi? Lalu bagaimana dengan Mazmur pasal 15? Orang yang suci hatinya. Siapakah yang boleh masuk ke dalam kemahmu? Orang yang suci hatinya. Bersih tangan. Kok iblis bisa masuk? Jadi ketika kita itu sudah kudus, rasanya begini, saudara. Rasanya, wah, yang nggak kudus nggak boleh lagi ada di sini. Nggak begitu dong. Jadi sampai itu benar-benar untuk melihat kita. Jadi jangan tunggu orang lain berubah. Jangan tangisi Saul-Saul itu yang berontak terhadap Tuhan. Supaya tidak terjadi atas dirimu. Apa yang terjadi bagi mereka. Saudara, orang yang melakukan dosa awal-awalnya gitu ya, itu hati nuraninya masih teriak, masih bicara. Tapi tahu nggak? Orang yang berulang kali melakukan dosa yang sama, itu sampai hati nuraninya itu nggak bicara lagi. Itu udah parah sekali, ditinggalin, nggak bisa lagi rasain itu. Itu satu siksa. Yang paling parahnya waktu di akhir hidupnya, yang paling ngeri, saudara. Makanya mengucap syukurlah ketika dari sekarang kita rela ditegur oleh Dia. Relakan saja hatimu. Jadi Dia itu mau kita itu kayak anak-anaknya ketika ditanya gitu ya. Kita itu ceria ditanya. Tepat ketika kita minta ampun kepada Tuhan. Dia nggak pernah mengingat segala kesalahan kita. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya kita punya keberanian untuk memperoleh hidup. Kenapa seorang itu jatuh ke dalam dosa lagi yang dulu? Karena dia kekurangan hidup. Kenapa orang kompromi terhadap dosa? Karena dia kekurangan hidup. Kenapa orang kekurangan hidup? Karena dia nggak pernah datang kepada Tuhan.
Kenapa orang nggak berani datang kepada Tuhan? Karena dia membuat jaraknya. Dia memenjarakan dirinya. Jadi lebih tepatnya, orang itu mengikat dirinya sendiri, merantai dirinya sendiri. Tuhan apakah begitu? Tidak. Bapak itu Bapak kita, makanya dia perkenalkan seperti itu. Tahu nggak? Sedikit ya hati kita balik. Hatinya sudah senang. Tetapi begitu kita udah mulai mendapatkan banyak dari dia, tapi ada kesombongan, dia murka lagi sama kita. Tapi murkanya itu adalah tujuannya bawa kita balik. Karena gini loh, dia sudah terlanjur mengasihi kita. Kamu itu milikku. Aku tidak semudah itu melepaskan engkau. Sama seperti ketika saudara bekerja di satu perusahaan. Oke? Saudara setia di sana. Sama seperti ketika saya di gereja yang besar itu. Enggak mudah pemimpin saya melepaskan saya. Enggak mudah. Sampai sudah bertahun-tahun pun saya keluar gitu. Masih diutusnya orang untuk memanggil saya balik. Karena apa? Dia sudah menemukan hati saya. Saya itu sangat menjadi asetnya bagi dia. Bukan karena kepintaran saya. Tapi karena kesetiaan saya yang tulus. Dan dia sudah lihat itu. Tahukah saudara? Begitu dia menemukan kita sedikit aja kita berikan hati kita kepada Tuhan. Dia sangat senang sekali saudara. Dan dia akan berusaha terus. Karena kita adalah asetnya dia. Harta yang paling berharga dari dia. Itulah makanya dia berganti-ganti dengan berbagai macam cara. Kadang dia pukul kita, kadang dia begini. Kadang dia berkati kita. Berbagai macam. Supaya kita tidak kembali lagi ke dunia ini. Jadi saudara, dia rela saudara melupakan yang lain. Bahkan dia rela meninggalkan yang kemegahan yang ada di sorga. Demi datang ke tempat ini saudara. Demi datang ke rumah saudara. Ketika hati saudara terpaut kepada dia, aduh. Sama seperti Tuhan Yesus itu sangat suka di rumahnya Maria. Bukan karena makanannya Marta. Walaupun makanannya Marta enak. Tapi karena ada Maria yang mendengarkan dia dengan serius. Itulah yang membuat Tuhan suka datang di sini. Itulah yang membuat dia bisa cerita dari hatinya yang paling dalam kepada saudara. Dan dia sangat senang menanti hari-hari setiap pagi. Ya walaupun kadang-kadang saudara capek gitu ya besok. Saudara nggak mendengarkan misalnya. Sudah berkali-kali saya bilang ayo atur waktunya. Ayo lepasin yang lain, buatlah. Ini kan pertemuan kita dengan Tuhan. Kalau saudara datang tamu dari luar aja, aku mau ke rumah kalian ya, pasti kita mempersiapkan diri kan. Bagaimana kalau Tuhan yang datang setiap hari? Tapi tahu nggak? Dia nggak pernah putus asa dengan kita. Ya, karena dia menemukan sedikit saja dari hati kita. Karena itulah pintu yang bisa dia masuki. Saudara ketika bercerita ini, saudara, itu karena memang benar saya melihat itu, saudara.
Karena perjalanan yang panjang, saya mengikuti dia. Ternyata dalamnya kasih Allah itu tidak terduga, saudara. Dalam sekali. Dan saudara, pada waktunya dia akan rilis kita. Lewat 4. Baik, kita lanjutkan besok ya. Besok kan ibadah ya. Jadi besok Pak Twin, saya di sana ya. Jadi nanti saudara akan dengarkan. Kita nggak tahu minggu-minggu selanjutnya saudara. Ya, kita akan mendengarkan ada orang lain yang dari luar gitu menyampaikan firman di sini. Siaplah. Ya, entah apapun mereka, terimalah. Karena mereka juga bagian dari keluarga Allah. Ya. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah memimpin kami. Engkau sudah membawa kami sejauh ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Sepanjang hari ini, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kita bekerja bersama-sama karena Engkau ada di dalam kami. Oh, terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari yang baru, yang luar biasa. Bagimulah seluruh hidup kami. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Oke, Tuhan memberkati.